Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu, 6 Oktober, Hari Biasa Pekan ke-27. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu memperhatikan setiap orang, meskipun berdosa dan mengingkari Engkau. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami akan belas kasih dan kerahiman-Mu yang menyelamatkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Santo Lukas, bab 11, ayat 1-4. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan para murid meminta kepada Yesus untuk diajari berdoa yang baik dan benar. Mereka meminta pengajaran kepada orang yang tepat, saya rasa, karena kepada Tuhan Yesus sendiri yang adalah guru doa. Yesus adalah pendoa, karena bagi Yesus, doa adalah nafas kehidupannya. Oleh karena itu, doa bagi Yesus bukan sambilan, mengisi waktu kosong atau kalau sempat, bukan. Doa merupakan dasar untuk menghayati kehidupan. Maka tidak mengherankan kalau Yesus itu berdoa sampai semalam-malaman. Karena Yesus menghayati doa itu sebagai saat teduh. Saat untuk berkomunikasi, berelasi, dan bersekutu dari hati ke hati dengan Allah Bapanya. Dengan berdoa, kita belajar rendah hati. Saudari-saudaraku yang terkasih, harus kita akui bahwa doa sebagai tindakan manusiawi, tapi sekaligus ilahi. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri. Karena Allah melalui Roh-Nya yang membimbing kita untuk berdoa. Kita tahu bahwa doa itu bukan mendikte atau memaksa Tuhan, agar kemauan atau kehendak kitalah yang terlaksana. Doa yang baik adalah doa yang penuh kepasrahan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus memberi teladan dalam doanya. "Oh Allahku, aku ingin melaksanakan kehendak-Mu sepenuhnya dan mencapai kemuliaan yang sudah Kau siapkan
bagiku kerajaan-Mu. Dengan doa yang penuh kerendahan hati, memudahkan Allah berkarya dan melaksanakan kehendak-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus mengajari kita berdoa Bapa Kami. Untuk tidak hanya menghafal atau membaca, tapi kita diminta untuk mendoakannya. Memang doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus itu sangat singkat. Kita mengerti, bukan banyaknya kata-kata, tapi banyaknya cinta yang dikorbankan dalam doa itu. Dengan cinta orang dapat memuji kekudusan Tuhan. Doa akan mendorong dan menggerakkan orang untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam membangun kerajaan-Nya tanpa henti. Betapa kita masih terus belajar untuk berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita mohon kepada Tuhan, Tuhan, ajarilah kami berdoa sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Ku perlu Engkau Tuhan di setiap waktu. Ku perlu Engkau Tuhan di setiap langkahku. Engkaulah harapanku, tempat aku mengadu, ku curahkan isi hatiku. Ku mohon genap doa hanya dalam nama-Mu. Ku pinta keinginan yang ku rindu. Janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi di dalam hidupku. Yang jadi di dalam hidupku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.